dan IM juga. Mudah-mudahan banyak ilmu yang kita akan gali pada hari ini. Untuk itu saya mohon izin kepada Ibu terkait dengan tugas saya, yaitu di mana peran keluarga terhadap pengasuhan, di mana saya menunjuk Ibu sebagai kepala sekolah. Mungkin Ibu juga bisa menjadi inspirasi bagi orang tua di sekolah, dan juga mungkin secara pribadi Ibu juga sebagai orang tua di rumah. Ini itu aja ya Bu ya untuk perkenalan kita. Untuk kita langsung aja terkait dengan pertanyaan ya, menurut Ibu, yaitu pertanyaan yang utama, pengasuhan anak usia dini menurut pandangan dari Ibu itu seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Hena. Saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Maya sebagai kepala sekolah TK Negeri Pembina Carita. Saya merasa bangga gitu atas kepercayaan dari Ibu untuk saya sebagai narasumber. Mudah-mudahan podcast kali ini bermanfaat dan menjadi inspirasi. Kalau menurut saya pengasuhan untuk anak usia dini itu adalah jadi pengasuhan untuk anak usia dini itu harus diberikan kasih sayang gitu ya. Jadi guru-guru di sekolah itu menganggap anak didik itu bukan seperti anak orang lain, tapi menganggap anak didik itu sebagai anak sendiri gitu. Seperti kita membesarkan atau mengasuh anak sendiri. Jadi kita harus memberikan rasa nyaman, kemudian aman, kemudian rasa kepercayaan kepada kita itu harus kita berikan kepada anak supaya mereka ketika akan ke sekolah gitu tidak merentan gitu, tidak takut gitu Bu ya. Jadi merasa percaya. Jadi berangkat ke sekolah itu senang gitu, riang gitu ketika ke sekolah seperti itu Bu. Ya. Ada lagi Bu? Cukup Bu. Ya, tadi sudah Ibu jawab bahwa pengasuhan di sekolah itu juga tidak kalah pentingnya ya, betul. Dari posisi kita sebagai orang tua ketika kita di rumah, dan kita tidak membedakan anak-anak di sekolah itu anak-anak orang lain. Iya, betul sekali. Harus menjadi anak-anak kita juga, baik itu pengasuhan, perawatan, perlindungan, ya baik fisik maupun psikis. Ya, mungkin itu terima kasih. Nah, yang kedua, Ibu, bagaimana peran orang tua untuk mencapai tujuan pengasuhan? Mungkin kan di sekolah-sekolah itu ada kelas parenting gitu ya, ada kelas inspirasi orang tua. Nah, seperti apa sih pengasuhan pada umumnya gitu ya yang ada di sekolah Ibu ini gitu, untuk terkait dengan pengasuhan dari pola asuh orang tua pada anaknya di sekolah tahun Ibu. Ya, peran orang tua memang sangat penting ya untuk mencapai tujuan dan pengasuhan anak usia dini. Dan orang tua juga sangat berperan sebagai pendidik gitu ya di rumahnya. Jadi pertama dan utama bagi anak gitu ya. Mereka juga harus memberikan kasih sayang yang lebih gitu ya, kemudian rasa aman serta nilai kebiasaan yang positif juga di rumahnya Bu, melalui contoh dan interaksi sehari-hari mereka. Kemudian orang tua juga harus menyediakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak mereka, seperti memberikan stimulasi yang sesuai, memperhatikan kebutuhan emosionalnya, kemudian gizinya gitu Bu ya, kemudian menjalin komunikasi yang hangat gitu di rumah itu Bu ya. Jangan tidak harmonis, harus harmonis gitu Bu ya, di rumah itu harus hangat dan terbuka. Jadi tidak kalau misalkan ada ibu bapaknya lagi berantem di depan anak gitu ya. Jadi tidak di depan anak. Jadi kalau di depan anak itu harus senang dan bahagia aja Bu gitu ya. Kemudian kalau kita di sekolah dengan orang tua itu biasanya kita parenting, menggunakan parenting, temanya misalkan tentang pengasuhan orang tua, kemudian tentang gizi gitu ya, gizi bagi anak, kemudian juga tentang kebersihan dan kesehatan anak itu supaya jadi di sekolah juga kita kolaborasi gitu Bu ya, pengasuhan di sekolah dan di rumah itu orang tua dengan
parenting itu kalau di sekolah pembina kita mengadakan 4 kali, jadi 2 bulan sekali, di semester pertama 2 kali, semester 2 juga 2 kali. Jadi nanti materi-materi dari parenting itu adalah terkait dengan pengasuhan dan pola pendidikan anak dari rumah dan di sekolah, supaya jalan antara pendidikan di sekolah dengan di rumah. Betul, supaya nyambung gitu. Terima kasih Ibu. Supaya hasilnya optimal. Terkait dengan tadi kita keluarga baik di rumah maupun di sekolah gitu ya, sangat mendukung pendidikan. Ketika di sekolah kita kan juga harus interaksi dengan orang tua juga, kita dengan anak-anak kita gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Nah selanjutnya, sekarang tadi dari pertanyaan Ibu ya. Sekarang tantangan terbesar ya Bu dalam menerapkan pengasuhan anak usia dini di lingkungan sekolah itu. Gitu. Kan mungkin ada nih orang tua yang sibuk gitu ya, ada yang memang ketika kita diadakan pertemuan itu ada yang hadir gitu ya, ada yang cepat, ada yang tidak bisa hadir dan mungkin jarang gitu, ada yang tidak sama sekali orang tuanya hadir gitu ya Bu. Nah itu kendala-kendala seperti yang Ibu alami itu di sekolah ini itu seperti apa gitu untuk tindak lanjutnya gitu, apakah mungkin ada Ibu panggil orang tuanya ataupun apa itu kebijakan Ibu sebagai kepala sekolah? Ya, tantangan terbesar memang banyak gitu ya. Yang paling mendasar gitu ya. Biasanya itu kurangnya pemahaman orang tua gitu terhadap pentingnya pengasuhan yang berkualitas, terutama di usia dini ya. Selain itu memang betul kata Ibu tadi, kesibukan orang tua yang memang orang tuanya ada yang jadi bidan, misalkan bibinya atau neneknya gitu untuk hadir. Iya, yang penting ada. Kalau memang ibunya tidak bisa hadir, tapi memang ketika tidak sibuk, memang si ibu ini yang ada yang bidan gitu ya, mereka menyempatkan gitu. Ketika tidak sibuk mereka datang menyempatkan. Kalau sedang sibuk mereka WA gitu, kemudian kami meminta gitu untuk diwakilkan oleh neneknya atau ibunya atau kakaknya gitu Yang bersedia. Yang bersedia. Jadi tantangan terbesar yang Ibu hadapi itu adalah kesibukan orang tua dan pemahaman yang masih awam terkait dengan pendidikan pengasuhan anak ya. Jadi itu mungkin, dan solusinya mungkin Ibu kolaborasi dengan orang tua, mengadakan pertemuan ataupun secara pribadi. Baik Ibu, selanjutnya terima kasih atas jawabannya. Itu bagaimana sih Ibu melihatnya, apalagi di lingkungan Carita ini ya, yang memang wira swasta semua ya Bu ya, kita seperti Ibu tahu di lingkungan Ibu itu adalah wira swasta semua. Bagaimana peran lingkungan yang ada di sekitar itu terkait dengan pengasuhan anak di sekolah Ibu gitu? Apakah mungkin ada semacam tantangan tersendiri atau apa gitu Bu? Mungkin kendala-kendala yang memang lingkungan yang memang notabene mendominasi gitu terkait dengan pengasuhan. Terima kasih ya. Betul sekali, memang lingkungan sekitar di sekolah maupun di rumah memang sangat berpengaruh terhadap anak gitu ya. Jadi memang di lingkungan ini alhamdulillah ya, kalau di lingkungan sekolah sekitar kita ya, alhamdulillah tidak ada kendala. Mereka selalu mendukung begitu ketika ada acara gitu ya. Kemudian kita juga ketika ada pengajian maupun mengundang ketika acara pentas seni, kita mengundang tokoh masyarakat juga, mereka sangat mendukung. Kemudian untuk pengaruh ke anaknya, memang saya sendiri ketika punya anak gitu Bu ya, pengaruh lingkungan itu memang benar-benar sangat dominan gitu. Kaget ketika anak saya gitu yang juga gitu, berperilaku kasar maupun berbicara kasar gitu. Wah, itu tidak diajarkan di rumah gitu. Sangat berpengaruh gitu ya, luar biasa gitu. Jadi memang luar biasa gitu lingkungan gitu Bu ya. Misalnya ketika
anak ya, ini sebagai pengalaman ibu sebagai orang tua, ketika anak ibu menemukan kata-kata apa yang memang kata-kata aneh lah gitu ya, ketika di rumah tidak diajarkan oleh kita, itu kan berarti mereka itu mendapatkan dari faktor lingkungan ya, apapun itu dari pengalaman mereka, dari mereka berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, apakah anak-anak ini ketika ibu setelah tahu gitu ya, ditindaklanjuti untuk misalkan memang harus di ini, tapi kan memang betul-betul lingkungan ini memang ibu terus-terusan berkonsisten gitu untuk mencetak anak-anak ibu itu supaya tidak menyimpang gitu ya, ataupun berbicara kasar dengan teman-temannya. Ya. Jadi langkah konkret yang saya ambil ya Bu ya, sebagai orang tua maupun sebagai pendidik gitu ya, agar tujuan pengasuhan anak ini bisa maksimal gitu ya. Saya memberikan kasih sayang dan perhatian yang konsisten terhadap anak, kemudian agar mereka merasa aman dan dicintai. Kemudian membangun komunikasi yang terbuka dan hangat. Jadi ketika anak berbicara seperti itu kan tidak langsung kita tegur, tapi kita dari depan teman-temannya, tapi kita secara berdua gitu ya, jadi tidak dengar oleh orang lain gitu ya, tidak menjelas ya. Jadi komunikasi antara mana itu kata-kata itu. Iya. Jadi anak tuh bisa menceritakan sendiri. Jadi ibu bisa menggali berbicara. Betul. Mungkin itu ibu terkait dengan pola pengasuhan. Tambah lagi Bu, kemudian juga kita memberikan teladan gitu kepada anak ya. Itu kita kan memberikan teladan, kita bicaranya jangan seperti itu, atau perbuatan kita jangan berperilaku kasar gitu. Jadi arahan ataupun bimbingan kepada anak ya, secara penguatan gitu. Terus ibu juga sebagai tauladannya anak-anak dengan berbicara lembut, mencontohkan seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau di sekolah kita baca cerita tentang teladan-teladan gitu, cerita tentang kisah-kisah atau cerita-cerita yang fiksi ya Bu ya, sebagai penunjang. Jadi di kelas Bupina juga udah ada tuh Rabu bercerita. Itu salah satu trik untuk mengenalkan keteladanan sikap-sikap yang baik. Saya juga sering memberikan saran kepada orang tua harus mendoakan anaknya ketika sesudah sholat. Doa orang tua itu Bu, betul-betul tidak ada hijabnya gitu, tidak ada penghalang, langsung gitu. Langsung gitu ya Ibu. Kalau itu secara spiritual gitu ya. Langsung dijabah katanya Bu, kata Pak Ustadz itu. Kalau doa ibu tidak, walaupun kita banyak dosa katanya Bu, ketika kita berdoa untuk anak katanya langsung dijabah. Alhamdulillah. Baik, itu adalah mungkin kita sudah semua tahu secara muslim ya, dan pengasuhan secara kita orang Islam ya Bu ya, sebagai muslim. Jadi itu mungkin tadi dari kata-kata yang kepada ibu terkait dengan pengasuhan baik di sekolah maupun di rumah, ataupun dalam apa yang dihadapi dengan orang tua, itu memang secara umum gitu ya dialami juga oleh orang-orang tua yang lain atau sekolah-sekolah yang lain. Tapi bagaimana tadi trik dan triknya ibu sebagai kepala sekolah bisa untuk membuat pengasuhan itu ada lebih maksimal dan optimal. Mungkin itu terkait ini. Terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di sini terkait dengan pengasuhan dan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ya, dan juga sebagai orang tua. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa dapat membuat teman-teman yang kita guru, praktisi pendidikan gitu bisa menjadi inspirasi kita semua.
mungkin itu saja Ibu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ito sebagai guru TK Pembina Kecamatan Carita yang telah bersedia dan menyempatkan untuk kita berbincang-bincang di podcast ini terkait dengan pengasuhan. Tadi sudah disampaikan juga saya sebagai narasumber juga bersama Ibu Kepala Sekolah tadi. Jadi saya mengambil unsurnya itu adalah unsur kepala sekolah dan unsur guru. Nah, untuk guru saya bisa dibantu oleh Ibu Ito sebagai guru TK Pembina Kecamatan Carita. Nah, Ibu Ito ini adalah guru sudah mumpuni ya Bu Ito. Dari tahun berapa Bu Ito menjadi guru? Dari tahun 2020. 2002 ya. Berarti udah berapa puluh tahun tuh Bu Ito? Udah lama. Cukup lama ya. Jadi tidak salah saya memilih Bu Ito sebagai narasumber pada hari ini terkait dengan pengasuhan. Nah, baik yang saya akan tanyakan kepada Ibu Ito sebagai guru gitu Bu. Apa sih gitu pengasuhan menurut pandangan Ibu gitu? Menurut pandangan Ibu sebagai guru itu pengasuhan itu seperti apa gitu? Pengasuhan anak usia dini ya, apalagi Ibu kan juga sebagai ibu gitu, sebagai guru juga mungkin bisa berbagi bersama kami di sini terkait dengan apa sih sebenarnya pengasuhan itu. Gitu. Baik, terima kasih ya Bu Hena. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu karena Ibu telah memberikan kepercayaan kepada saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu, baik itu mungkin masih banyak kekurangannya juga dari saya, tapi saya akan berusaha menjawab apa yang disampaikan Bu Hena ke saya. Sesuai pengalaman saya sendiri sebagai orang tua dan juga guru. Kalau untuk pola asuh ya, saya sebagai orang tua juga di rumah menciptakan sebisa mungkin menciptakan lingkungan yang aman, pola asuh yang baik ke anak juga, menjauhkan dari pola asuh kekerasan atau bersifatnya otoriter ya, seperti itu. Saya berusaha menciptakan suasana yang aman di rumah sehingga anak-anak juga merasa aman di rumah. Dia merasa betah juga di rumah. Kalau di sekolah itu mungkin saya juga akan mengembangkan kurikulum yang tidak bersifat akademik, tidak otoriter iya. Kita fleksibel aja Iya. Bu dengan Jadi kita akan menyiapkan kurikulum yang holistik, itu tidak fokus ke akademik. Kita akan pada fokus perkembangan karakter juga, sosial emosional dan kemandirian anak. Kemudian kita juga akan menyiapkan fasilitas-fasilitas yang mendukung seperti ruang bermain yang aman untuk anak. Adanya komunikasi dengan orang tua juga tentang pendidikan anak atau pola asuh orang tua terhadap anaknya juga. Kemudian kita jadi adanya komunikasi yang baik juga dengan orang tua sehingga tercipta komunikasi yang baik juga dengan orang tua. Oke. Berarti baik Ibu sebagai tugasnya sebagai orang tua, baik Ibu sebagai guru gitu ya. Jadi pola pengasuhan Ibu di rumah maupun di sekolah itu Ibu terapkan sama-sama gitu ya. Jadi menganggap anak-anak sebagai anak Ibu sendiri gitu ya. Jadi menciptakan lingkungan bermain dengan menyenangkan, aman, nyaman gitu ya Bu ya. Istilahnya mungkin Ibu dan Ibu juga tidak memberikan pendidikan yang otoriter. Jadi istilahnya Ibu demokratis. Bagaimana anak di sekolah sesuai dengan minat dan bakat mungkin ya Bu ya. Tadi seperti yang Ibu bicarakan terkait dengan kurikulum juga Ibu inginnya memberikan fasilitas dan layanan kepada anak itu secara baik gitu ya Bu ya, supaya
Kita tuh supaya anak berkembang optimal ya ketika melihat dari karakter anak itu sendiri juga Iya. seperti apa, Ya. agar dia juga merasa nyaman dalam belajarnya, mengembangkan bakat-bakat dan kreativitasnya itu. Iya. Berarti tadi ibu setelah ibu pengasuhan ibu baik itu di sekolah ataupun di rumah, nah ibu juga berkolaborasi tadi ya dengan orang tua terkait dengan pendidikan anak-anak ketika di sekolah gitu ya, menyampaikan langsung kepada orang tua apa sesuai dengan karakteristik anak ya Bu ya, menyampaikan. Nah itu menurut ibu gitu, kerjasama ada tidak di sekolah ibu? Tadi kan ibu kepala sekolah membicarakan bahwa ada kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan atau diprogramkan oleh ibu kepala sekolah terkait dengan parenting atau pola pengasuhan. Nah untuk ibu sendiri sebagai guru kelas gitu, ada nggak secara khusus gitu istilahnya menyediakan waktu untuk kelas ibu, misalkan ada berapa satu rombel itu ada misalkan ada 20 siswa, ada tidak maksudnya bagaimana pola pengasuhan peran keluarga gitu terkait dengan pengasuhan yang anak-anak yang ada di sekolah ibu atau di kelas ibu gitu. Maksudnya dengan orang tua? Iya, dengan orang tua. Kalau menyediakan waktu khusus enggak ya. Mungkin kami kalau sewaktu-waktu kalau ketemu orang tua, ya mungkin orang tuanya juga kadang nanya ke kita gimana anak kita di sekolah, nah, seperti itu, bagaimana perilakunya atau perkembangannya, baru kita bisa bicara dengan orang tua itu sendiri. Kalau menyediakan waktu khusus mungkin kelas saya pribadi gitu ya belum, cuman hanya seperti itu. Kalau ada orang tua, kalau karena kita sudah tadinya ada komunikasi, bila mana ada orang tua yang ingin bertanya tentang perkembangan anaknya atau perilaku anaknya di sekolah, silahkan. Seperti itu. Berarti program parentingnya itu dalam satu program yaitu bersama ya Bu ya. Jadi kepala sekolah dan guru juga melaksanakan satu program. Jadi tidak ada program khusus dari kelas ibu misalkan menyediakan waktu untuk kelompok ani, misalkan orang tuanya hadir misalkan gitu. Tapi tetap secara interaksi ibu juga melaporkan perkembangan ya tadi kepada orang tua. Nah yang selanjutnya Bu, gimana ya maksud saya pendapat ibu terkait dengan lingkungan di sekitar sekolah ibu atau di sekitar rumah ibu terkait pengasuhan gitu, apa sih dampaknya gitu lingkungan itu gitu terkait dengan pengasuhan kepada anak gitu, ada tidak misalkan di sekolah maupun di rumah lingkungan yang mencetak yang terlalu signifikan yang memang bisa anak-anak itu bisa keluar daripada apa yang kita harapkan gitu, intinya seperti itu. Mungkin ada aja sih lingkungan itu ada baiknya, ada juga buruknya kan di sekitar kita itu. Apalagi seperti di rumah sendiri, banyak lingkungan di luar rumah yang ada negatifnya. Makanya kita harus menjaga lingkungan kita sendiri di rumah. Bagaimana anak-anak itu kalau ketika bermain di luar rumah, kita memberi nasihat, bergaul dengan siapa saja, seperti apa saja orangnya. Nah, ketika dia bisa itu berbicara dengan siapa, dengan orangnya, kita kan harus kasih tahu dulu bagaimana bicara dengan orang tua atau teman yang seperti teman yang nakal ibaratnya. Terus dia harus bisa menjaga pergaulannya juga di luar rumah, tidak boleh bermain sembarangan dengan teman-teman yang apalagi teman-teman yang tidak sekolah, seperti dia ngajak main ke sana kemari. Mungkin kalau di lingkungan sekolah di sini kita kan lingkungannya kalau kampung kan ada di belakang sekolah agak jauh ya. Mungkin kalau di sekolah nggak ada lingkungan itu ya. Sesama teman gitu, sesama teman mungkin adalah yang memang bisa berpengaruh banget. Si itu mah jangan ini ngomongnya begitu, biasanya kan begitu ya. Maksudnya ada tidak gitu
kepada anak gitu mungkin. Mungkin ada aja salah satu anak yang suka bicara kasar. Kita kan belum menasehatinya. Kalau kita kan anak sekolah, tidak baik bicara seperti itu. Terus saya tanya ke teman-temannya, boleh nggak bicara seperti itu? Teman-temannya kan nggak baik ibu ya. Itu jangan dicontoh ya. Kalau bisa, anak itu kita nasihati lagi, tidak baik bicara seperti itu. Berarti terima kasih Ibu, ini podcast ini mungkin cukup. Saya tadi dari Ibu Kepala Sekolah juga udah menggali banyak ya terkait dengan pengasuhan ini. Terus dari Ibu juga terima kasih sebagai guru gitu Ya, loh. sama-sama. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan terkait dengan podcast ini. Saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Hena. Masih banyak kekurangan juga dari saya. Sama-sama. Baik Ibu, terima kasih. Kita tutup saja podcast ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.